Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita lanjutkan tentang indexing. Nah, kita ingat kembali bagaimana di BMS mengakses data. Jadi di dalam di BMS ini ada proses operasi baca, tambah, update, dan hapus yang pastinya proses-proses tersebut akan mengakses data yang ada di dalam basis data. Nah, caranya pertama di BMS harus mentransfer data ke dalam buffer. Ya, jadi data tersebut harus dipindahkan dulu ke dalam buffer yang ada di dalam main memory. Nah, proses buffer ini kan sudah dijelaskan pada materi buffer management. Nah, kemudian data tersebut ditransfer antara disk dan main memory ini dalam unit-unit yang disebut sebagai block atau page. Jadi data yang dipindahkan itu dalam bentuk blok. Nah, jadi saat perpindahan data tersebut, ya ada faktor waktu yang akan menentukan. Jadi karena proses transfer data dalam bentuk blok ini sebetulnya operasinya itu berjalan secara lambat. Karena memang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya disk ini kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori. Nah, disk ini sendiri karena sifatnya berbentuk disk ya, jadi dia kan melingkar-lingkar datanya itu tersimpan. Nah, ada proses yang harus dilakukan. Nah, jadi proses tersebut akan ditentukan oleh physical storage yang digunakan. Nah, jadi kalaupun misalnya physical storage-nya ini berupa hard disk, secondary disk ya, secondary disk yang berupa hard disk, maka ya sifat proses perpindahannya ya seperti hard disk biasa. Nah, tapi kalau misalnya dari tersier ya, storage tersier seperti tape, nah berarti perpindahannya berbeda lagi. Karena dia kan harus diakses secara sequential. Nah, jadi proses datanya dicari itu akan ditentukan oleh physical storage device yang digunakan. Nah, namun pada bahasan kali ini akan lebih difokuskan kepada proses perpindahan dari suatu disk ya, disk hard disk. Nah, proses query data keluar dari database ini memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadi mencarinya lama, kemudian memindahkan data tersebut pun perlu waktu. Nah, di BMS harus mencari di antara blok-blok yang ada pada file basis data yang sesuai dengan tuple yang dicari. Nah, jadi kan biasanya kalau kita membuat suatu query kan ada filternya atau search key-nya. Nah, jadi di BMS itu harus mencari di antara blok tersebut mana yang paling sesuai dengan yang dicari. Jadi, diperkenalkanlah suatu metode untuk mempercepat ini yang dikenal dengan proses indexing. Nah, jadi proses indexing ini nanti akan menggunakan indeks. Nah, jadi dari query yang diberikan dari suatu aplikasi, kemudian di BMS memprosesnya, ya, jadi saat memproses query tersebut, nah indexing ini akan digunakan untuk meminimalkan jumlah disk pada storage yang harus diakses. Juga karena dia minimal, maka indexing ini merupakan cara untuk mempercepat proses akses ke data. Jadi akan menjadi lebih cepat. Nah, sehingga apalagi cara untuk mengoptimisasi performa dari database. Nah, karena lebih cepat berarti performa dari database-nya itu menjadi lebih optimum istilahnya. Nah, indexing ini jelas menggunakan indeks. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan indeks? Ya, jadi indeks ini adalah struktur data yang dibuat dan digunakan untuk mempercepat proses locate. Ya, dalam bahasa Inggrisnya locate. Locate itu kan berarti kita mencari lokasinya, ya, di mana data itu tersimpan. Nah, kemudian
Selain proses locate, juga proses untuk mengakses data tadi di dalam tabel database. Jadi kan sudah diketahui di mana posisinya, ya berarti data tadi kita ambil ya, kita akses datanya. Nah, ataupun bisa juga kita katakan indeks ini adalah struktur data untuk mengambil record secara lebih efisien dari file-file database berdasarkan atribut-atribut tertentu yang ditentukan oleh indexing. Nah, kenapa di sini ditentukan oleh indexing? Karena memang indexing ini istilahnya ada prosesnya, ada algoritmanya. Sedangkan indeks ini adalah tempat dia disimpan, ya. Nah, jadi indeks ini tempat penyimpanan data juga. Nah, kenapa dikatakan indeks ini adalah tempat penyimpanan data? Karena memang yang disimpan di dalam indeks ini ada dua, yaitu yang pertama adalah search key-nya, ya. Jadi kunci pencarian datanya itu seperti apa. Kemudian satu lagi adalah pointer. Nah, search key di sini adalah suatu atribut ataupun set atribut yang digunakan untuk mencari record dalam suatu file. Nah, jadi ada atribut ya, jadi akan diambil salah satu atribut yang ada pada file. Nah, file atribut tersebut yang digunakan untuk mencari record di dalam suatu file. Sedangkan pointer, ya pointer atau data reference ini, dia akan mengandung alamat tempat data tadi disimpan di dalam memori. Nah, jadi pointer ini kan seperti yang sudah pernah dipelajari juga di materi pemrograman dengan menggunakan bahasa C, yaitu yang disimpan itu adalah alamat. Di mana dia disimpan, ya. Di mana data tersebut, ya, untuk data tersebut alamatnya itu di mana? Tuh. Nah, jadi sifat dari indeks ini sebetulnya bisa kita temukan pada sistem katalog kartu di perpustakaan. Nah, namun ini perpustakaan zaman dulu ya, bukan yang digital. Namun terkadang masih juga digunakan sampai sekarang. Kemudian juga pada sistem indeks di dalam buku. Nah, ini misalnya contoh sistem katalog kartu pada perpustakaan. Ya, mungkin kalau perpustakaannya masih belum menggunakan digital, itu kemungkinan masih menggunakan sistem seperti ini. Nah, biasanya kan ada satu lemari ya yang mirip seperti ini nih. Lemarinya ada apa namanya? Lemari ada laci-lacinya seperti ini. Nah, jadi isi daripada laci itu adalah kartu-kartu, di mana kartu tadi ya bentuknya seperti ini. Nah, kartu tadi nanti ada informasi pengarangnya, kemudian ada informasi judul, ya. Kemudian informasi lainnya lagi, kemudian ada call number. Nah, call number ini bermakna di mana ya nomor daripada buku tadi di mana, sehingga nanti kita bisa mencari buku tersebut menggunakan nomornya ini. Nah, itu sistem katalog kartu di perpustakaan. Nah, ataupun indeks yang ada di dalam DBMS ini juga bisa kita katakan sama persis seperti indeks yang ada di buku. Nah, sering kan kalau misalnya ada buku, nah kalau kita lihat halaman yang belakang sekali itu ada indeksnya. Nah, kan untuk mempermudah kita mencari suatu topik atau tema tertentu, ya kan biasanya langsung kita cari di indeks. Jadi kita nggak perlu baca buku satu persatu dari awal. Nah, misalnya ya, kita ingin mencari topik tentang primary key. Nah, jadi langsung kita buka halaman indeks yang letaknya di belakang, lalu kita cari pertama sekali biasanya apa? P dulu kan, primary key karena diawali dengan P, maka kita cari P.
Nah, kemudian barulah kita cari di mana letak dari primary key. Nah, kita lihat, oh ternyata letak dari primary key itu di sini, yaitu pada halaman 12. Nah, jadi sebenarnya selain daripada bahasan utama tentang primary key, ada juga bahasan tambahan lainnya yang masih terkait erat dengan primary key, misalnya first normal form di halaman 211 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kerja indeks pada buku dan sifatnya itu mirip seperti indeks pada DBMS.